aku dan 20 juta per hari. Pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan dalam proses kehidupanku dari masa lalu dan kini bisa menjadi orang yang memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhanku setiap hari. Meski sebelumnya, aku tidak pernah menyangka bisa mencapai di level ini dengan keajaiban yang aku dapatkan. Dan tentu saja, aku sangat bersyukur karena bagiku ini sudah lebih dari cukup. Dan terkadang, aku bisa mendapatkan jauh lebih besar lagi pada bulan-bulan tertentu. Awalnya aku hanya membuat kue untuk aku jual dengan kemampuanku yang bisa dibilang terbatas saat itu untuk ikut kelas atau kursus berbayar saja aku masih tidak mampu dan pada hati kecilku, aku sangat ingin menambah ilmu yang bisa aku gunakan untuk membuat berbagai varian dalam usahaku. Dulu teknologi belum seperti saat ini yang sudah maju dan mudah dijangkau oleh siapapun, aku hanya orang yang masih memiliki kekurangan. Dan bahkan ponselku juga adalah ponsel yang hanya bisa digunakan untuk telepon saja. Dan jujur aku orang yang kurang paham tentang teknologi dan justru dari itu aku bersyukur dan aku selalu memiliki keinginan untuk membuat hidupku jauh lebih baik lagi. Bahkan, aku juga pernah mengalami bekerja di perusahaan orang dengan gaji yang saat itu hanya Rp250.000 saja. Aku suka melamun dan membayangkan bisa memiliki usaha sendiri tanpa ada perintah dari atasan. Namun aku, yang saat itu belum mengenal apa itu Law of Attraction. Dan suatu ketika, setelah menerima gaji, aku bergegas main ke toko buku. Dan di situ banyak sekali aku melihat berbagai macam buku. Namun setelah aku menemukan sebuah buku dan aku mencoba membaca sedikit isinya, maka aku tertarik dengan buku tersebut dan buku tersebut berjudul The Secret Karya dari Rhonda Byrne yang aku rasa apakah ini adalah jawaban dari doaku selama ini. Karena aku memiliki impian untuk merubah kehidupanku untuk lebih baik. Setelah aku membaca dan mempelajarinya, ternyata manusia diciptakan dengan kekuatan yang maha dahsyat. Karena memiliki kekuatan yang bersumber dari pikiran, meskipun semua itu membutuhkan waktu dan proses. Namun aku yakin dengan apa yang menjadi mimpiku saat itu. Meskipun kadang masih saja ada teman yang selalu memandangku dengan rendah karena taraf ekonomi yang berbeda, apalagi saat itu aku juga bukan siapa-siapa. Dan dengan begitu gigih aku berusaha untuk yakin bahwa hidupku bisa berubah jauh lebih baik. Dan aku segera memulai keahlianku dengan modal dan peralatan yang terbatas dan peralatan yang aku gunakan saat itu aku beli dengan hasil tabunganku selama bekerja. Meskipun kualitas alat belum menggunakan yang terbaik, tetapi tetap saja aku harus segera memulai. Aku memasarkan kue kepada orang yang aku kenal terlebih dahulu, mulai dari keluarga dan teman yang aku berikan sedikit kue untuk dicoba, dan ternyata mereka suka lalu membeli. Proses ini tidak berhenti di situ saja. Aku juga mengalami penolakan dan ada yang bilang kue buatanku tidak enak dan tak akan laku bila aku jual. Ada rasa sedih dan tentu saja ada rasa gembira. Namun tak ada keberhasilan tanpa melalui sebuah proses yang terkadang menyakitkan. Aku tidak putus asa dan aku tidak menyerah begitu saja. Dan aku mulai berani menawarkan ke berbagai perusahaan, meski saat itu mengalami penolakan. Dan kebetulan saat itu mendekati sebuah hari raya, dan ada beberapa perusahaan menghubungi dan memintaku untuk mengirimkan kue contoh. Dan bila cocok, maka akan ada order yang bisa dibilang lumayan nilainya. Hatiku sangat senang. Dan dengan semangat aku membuatnya untuk aku kirimkan ke beberapa perusahaan tersebut. Dan setelah itu, ternyata mereka untuk menggunakan produk kueku sebagai bungkisan untuk kolega perusahaan. Terjadilah order pertamaku saat itu dari beberapa perusahaan, baik itu lokal maupun asing. Namun permasalahan tidak berhenti di situ. Saat itu, aku yang sedang memulai sebuah usaha tentunya bingung dengan yang namanya modal, karena harus membeli bahan yang banyak dan menaikkan kapasitas produksi karena ada order yang lumayan banyak. Sedangkan untuk mencari pinjaman di bank, aku takut dan prinsip dalam hidupku
Jangan pernah berhutang kepada siapa saja. Aku berdoa kepada Tuhan untuk diberikan petunjuk, agar aku bisa memulai usahaku tersebut karena aku tidak mau melewatkan momentum yang sudah datang tersebut. Dan tanpa aku sadari, ternyata pihak perusahaan menghubungi melalui telepon, dan aku disuruh datang untuk bertemu salah satu wakil dari perusahaan tersebut, dan kejutan dimulai. Pihak perusahaan memintaku untuk mengurangi harga yang sudah aku tawarkan. Saat itu, aku berpikir dan menghitung apakah aku masih mendapatkan keuntungan, dan ternyata aku masih mendapatkan keuntungan yang bisa dibilang lumayan juga, namun aku masih berpikir modal produksi aku belum ada saat itu. Ternyata pihak perusahaan berbaik hati tanpa aku bilang bahwa aku belum ada modal produksi, dan pihak perusahaan memberikan aku uang muka 75% dari total nilai kesepakatan. Ternyata perusahaan yang lainnya juga melakukan hal serupa, padahal aku tidak mengajukan untuk meminta uang muka sebesar itu, dan dalam hatiku yang terharu berkata, ternyata Law of Attraction ini bekerja, dan ternyata apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Sungguh di luar logika. Dan dari saat itu perusahaan-perusahaan tersebut menjadi pelanggan tetapku dalam berbagai hari raya untuk dibuatkan kue sebagai bingkisan kepada mitra bisnis mereka atau bahkan kepada konsumen perusahaan yang loyal. Semenjak itu aku mulai membeli peralatan baru yang bisa mendukung pekerjaanku. Aku juga mengikuti sebuah kursus bila aku tertarik untuk mempelajarinya dan bisa aku gunakan untuk menambah varian dalam usahaku. Dan hingga saat ini, bukan saja perusahaan yang order, bahkan terkadang aku juga heran selalu ada order dari orang yang tidak aku kenal, dan bila ada menu baru pasti selalu rame pesanan hingga saat ini. Aku bersyukur karena bisa melewati proses yang terkadang tidak terduga. Kisah perjalananku yang membawaku ke penghasilan yang tidak pernah aku sangka sebelumnya, kalian juga bisa menerapkan dengan keyakinan. Dan apa yang menjadi mimpimu bisa terwujud bila kamu konsisten untuk bisa berubah. Ini adalah kisah asliku yang aku bagikan, bahwa Law of Attraction itu bekerja dengan hebat, selama kita bisa menjaganya dan kita mau untuk merubah hidup kita. Dan akan banyak kisah seru yang akan aku bagikan sebagai inspirasi kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu mendengarkan kisah perjalanan hidupku, dan aku akan terus berbagi untuk menambah wawasan yang bermanfaat bagi kalian. Salam harmonis.